Semakin dalam kita membahas ciri-ciri orang yang terkena pelet. Ciri-ciri orang yang terkena pelet. Apa yang disuruh itu dilakukan. Jadi bawanya patuh ada. Ini bisikan-bisikan gaib tanpa ada wujudnya, dan ini karena pengaruh dari sihir. Setelah berhubungan badan antara suami dan istri, biasanya nih istri akan mimpi dibunuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Apa sih cirinya kalau orang itu sudah terkena pelet, orang itu sudah terkena guna-guna? Apa ya ciri-cirinya kalau orang itu ternyata terkena sihir mahabbah? Masya Allah. Semakin dalam kita membahas ciri-ciri orang yang terkena pelet, orang yang terkena guna-guna, orang yang terkena dampak dari sihir mahabbah. Itu yang pertama, kepala sering sakit, pusing, dan migrain. Jadi, karena yang dikendalikan sihir itu adalah pikiran, sistem kerja syaraf otak manusia, maka berkenaan dengan otak itu kepala. Kepala sering pusing, pening, migrain. Ini terjadi tanpa sebab dan di luar dari penyakit medis. Insomnia itu dia sulit tidur malam. Payah kali dia tidur malam. Sebenarnya mata itu ngantuk aja, tapi begitu mau dipejamkan, nggak bisa tidur gitu. Insomnia. Gelisah, bingung entah apa yang difikirkan, nggak tahu apa yang difikirkan gitu. Jadi gelisah aja bawaannya, nggak tenang. Tubuh terasa lemas, tidak bekerja berat gitu ya, tidak bekerja berat tapi kok lemas badannya. Tidak mengeluarkan otot yang begitu maksimal tapi kok lemas sendi-sendinya ya. Lututnya lemas, sikunya lemas, sikutnya lemas, semua sendi-sendi lemas. Kemudian mudah capek. Nggak biasanya ya. Jadi di luar kebiasaan seseorang yang biasanya dia gerak aktif tidak merasa capek, ini mendadak merasa capek aja bawaannya. Capek gitu. Hilang semangat, murung, suka menghayal, suka melamun. Hilang semangatnya, nggak ceria dia bawaannya, nggak bahagia, sedih aja, hilang semangatnya. Munculnya perasaan sayang dan cinta secara berlebihan atau menggebu. Ya Allah, kok kayaknya sayang kali aku, aku kayaknya cinta kali, jadi menggebu kali rasa sayangnya, tapi nggak tahu sayangnya kepada siapa. Kepada orang yang dikenal yang biasanya aku harus mau ke sana, aku mau ke sana, aku cinta kali sama dia, menggebu-gebu gitu. Jadi di luar dari kebiasaan dia, cintanya terlalu berlebihan, rindunya juga terlalu berlebihan. Kerinduan yang tidak terbendung, rindu kali, kangen kali. Udah nggak jumpa, kebawa pikiran terus, malah semakin tambah kangen, semakin tambah rindu, malah yang terus disebut-sebutkan ya nama dia aja. Selalu ingin bersama, nggak ingin berpisah, ingin menikah, ingin selalu bersama. Orang yang terkena pelet, orang yang terkena guna-guna itu sering mengeluarkan air mata tanpa sebab.
ngalir ya air mataku, kok basah ya, terus mengalir nih. Sikit. Padahal tidak ada sesuatu hal yang disedihkan. Bawaannya keluar air mata. Dalam keadaan sadar, terjaga, keluar air mata. Beda kalau nangis ya. Kalau nangis memang ada sesuatu yang sedih. Ini tidak sedih gitu. Jadi bawaannya ya tenang gitu, enjoy, tapi kok keluar air mata gitu. Apalagi kalau semua bercampur ya, udahlah keluar air mata. Di situ keluar rindu, di situ sayangnya, cintanya begitu menggebu, ditambah lagi bawaan sakit kepala, badan lemas, wah itu udah komplit kali itu. Sedih tanpa sebab, nah itu juga masuk. Terobsesi dan bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang yang menyihirnya. Masya Allah. Ini udah sempat lah ini. Terjadi pertemuan, begitu sudah bertemu gitu kan, sudah bertemu, sudah bersama, apa yang diperintahkan itu diturutin. Apa yang disuruh itu dilakukan. Jadi bawanya patuh ada. Udah patuh, taat, apa yang disuruh dilakukan, apa yang diperintah itu dikerjakan. Padahal terkadang itu di luar dari kemampuan dia, ya dilakukan juga. Harus minjam uang 10 juta. Ya dia berusaha tuh bagaimana caranya untuk mendapatkan uang 10 juta. Harus keluar rumah sembunyi-sembunyi. Ya udah, diam-diam aja keluar rumah tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa sepengetahuan orang tua. Nah yang sudah berumah tangga ya tetap keluar juga, biar cemana caranya si suami nggak tahu kalau istrinya keluar, ingin bersama laki-laki lain yang menyihirnya, yang memeletnya, yang memberikan guna-guna kepadanya. Udah ditempuh aja gitu. Walaupun di depan ada jurang ya, kalau bisa jurang itu juga dilewati. Walaupun di depan itu ada duri ya, kalau bisa duri itu juga dijalani gitu. Jadi nih, Masya Allah, pengaruh sihir itu kuat. Pengaruh pelet itu luar biasa. Di luar dari kebiasaan dia itu bisa saja terjadi. Di luar dari kemampuan dia itu bisa diusahakan. Begitulah taatnya orang yang menjadi korban pelet. Taatnya orang yang menjadi korban dari guna-guna atau sihir mahabbah ini. Ya kalau memang sudah menikah harus cerai dengan suami, ya cerai itu. Yang penting bersamalah dengan orang yang menyihirnya. Tercapailah keinginannya untuk bersama. Harus berpisahlah. Harus berjauhan lah. Merasa sakit dan tidak nyaman, namun rasa itu hilang ketika bertemu dengan orang yang menyihirnya. Masya Allah. Dalam keadaan sendiri di rumah sakit aja bawaannya, nggak sembuh-sembuh. Pening aja kepala, nggak hilang-hilang peningnya. Migrain, denyut, seperti ditusuk-tusuk duri. Tapi nggak sembuh-sembuh. Padahal obat diminum sudah segudang obat, nggak juga membawa pengaruh untuk kesembuhan. Tapi setelah bertemu dan bersama dengan orang yang menyihirnya, semua rasa sakit itu hilang. Rasa sakit itu hilang. Hilang. Sehingga apa yang dikeluarkan dari syairnya, engkaulah obat dari rasa sakitku, engkaulah pelipur laraku, engkaulah yang menghilangkan semua rasa sakit di dalam tubuhku. Iya orang kena sihir kan gitu. Waktu berjauhan sakit, begitu bersama sembuh. Ya begitulah sihir itu. Biar nyaman aja bersama orang yang menyihir. Biar bersama aja gitu. Meningkatnya keinginan untuk melakukan jima. Untuk melakukan hubungan badan. Meningkat sekali itu. Bahasa medisnya apa? Libido ya. Libido itu memuncak.
ingin sekali melakukan hubungan badan. Bahkan kalau dari kejauhan tidak bertemu, kena pelet tapi tidak tahu siapa yang melet, itu bawaannya ya bisa saja dia masturbasi, dia onani. Kuatnya gejolak atau dorongan untuk bertemu, bahkan melihat orang yang menyihirnya. Wih, bawaannya mau ketemu sama si fulan. Ya, bergejolak kali nih, ingin bertemu, ingin bersama gitu. Tapi yang lebih sedihnya, orang yang menyihirnya itu ya tidak tahu siapa sih yang menyihirnya ini. Sehingga ketika dia merasa cinta, ingin bertemu, siapa yang mau ditemui? Ini yang sedih. Ketika dia ingin bersama dengan si fulan itu kan, ya siapa pula? Beda dengan orang yang menyihirnya sudah jelas-jelas kita ketahui. Jelas-jelas kita tahu siapa orangnya, sehingga ya udah, aku mau ketemu dengan si fulan. Ya ada orangnya gitu. Aku ingin bersama dengan dia, ya memang ada orangnya gitu. Luar biasa. Kemudian adanya bisikan-bisikan gaib. Bisikan-bisikan gaib. Bisikan-bisikan suara-suara yang tidak berwujud. Dan suara-suara itu terdengar mesra, syahdu, bahkan bisa meningkatkan nafsu. Bisikan-bisikan mengajak untuk apa ya? Pokoknya bisikan-bisikan yang membuat syahdu lah. Seperti bisikan-bisikan yang berisikan syair, bisa jadi ya, seperti berisikan puisi, bisa jadi. Atau mungkin ada bisikan-bisikan yang membuat dia itu tenang dan lain sebagainya, ya itu bisa jadi gitu. Tapi intinya adalah itu bisikan-bisikan yang membuat dia syahdu, yang membuat dia itu merasa terhibur, yang membuat dia itu merasa tenang, yang membuat dia itu merasa bahagia, gitulah. Jadi bisikan-bisikan ini bisikan-bisikan gaib tanpa ada wujudnya, dan ini karena pengaruh dari sihir, dari kerja sihir yang memang masuk kepada tujuan orang yang disihir tadi. Ya, termasuk bisikan untuk mengajak menikah ya, mengajak menikah, bisikan untuk berhubungan badan dan lain sebagainya. Bagi yang sudah menikah, suami atau istri yang terkena sihir, katakanlah suami yang terkena sihir, hilangnya rasa cinta kepada suami. Suami yang terkena sihir, berarti hilangnya rasa cinta kepada istri. Kalau ada suami yang kena pelet nih, berarti suami itu tiba-tiba hilang rasa cintanya sama istrinya. Malah dia merasa cinta kepada wanita lain. Umumnya kepada wanita yang sudah menyihirnya. Begitu juga dengan istri. Istri yang terkena pelet, yang terkena sihir mahabbah, yang terkena guna-guna, maka dia akan benci kepada suaminya. Malah dia merasa cinta kepada laki-laki lain atau kepada suami lain yang menyihirnya. Nih, ini yang bahaya nih. Dan ini bisa terjadi tanpa sebab. Tiba-tiba benci aja, tapi kok aku sayang ya sama si Polan. Lah ternyata si Polan itu seorang pemuda. Aku sayang sama si Polan, udah kita cerai, kata si istri. Ternyata si Polan itu seorang suami dari istri orang lain. Ini yang maaf ya, masih berbicara tentang bagi yang sudah menikah. Setelah berhubungan badan antara suami dan istri, biasanya nih, istri akan mimpi dibunuh oleh laki-laki lain selain suami. Masya Allah. Ini maaf, ini suami, ini istri. Mereka melakukan hubungan badan di waktu malam. Begitu selesai, si istri mimpi
Di dalam mimpinya dia itu dibunuh oleh laki-laki lain. Di dalam mimpinya dia itu dipukuli, ditunjangi, disiksa, diikat, diseret-seret dengan menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Luar biasa. Bahkan istri itu dibunuh, ditusuk-tusuk pisau dan lain sebagainya. Tapi pada saat tidak berhubungan badan antara suami dengan istri, ya mereka tenang. Si istri nggak ada mimpi buruk, si suami nggak ada mimpi buruk. Tapi begitu mereka berhubungan badan, suami mimpi buruk. Kalau ternyata ada perempuan lain yang orang tuanya malah menyiksa si suami ini, gitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi mimpi-mimpi buruk yang dialami ketika sihir mahabbah atau sihir jenis pelet ini atau guna-guna ini biasanya berkenaan dengan wanita lain, cinta kepada wanita lain, cinta kepada laki-laki lain. Ya, itu satu. Yang kemudian dari segi mimpi juga, secara umum ciri-cirinya orang yang terkena pelet ini, ketika sah ikatan suami istri ini tadi, terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, kemudian mereka melakukan kewajiban suami istri. Nah, umumnya malamnya itu biasanya juga ada mengalami mimpi-mimpi buruk. Nah, itu tadi diancam, dibunuh. Jangan sampai ini mereka melakukan kewajiban suami istri. Nah, jadi ada larangan ini. Ada larangan, jangan saling mencintai, jangan saling berbagi, jangan saling memberikan kasih sayang. Tapi cintalah kepada orang yang ada di dalam mimpi itu. Dan ini bisa saja terjadi. Selanjutnya, adanya bisikan-bisikan untuk menceraikan suami. Adanya bisikan-bisikan untuk menceraikan istri. Adanya bisikan-bisikan untuk mencintai laki-laki lain atau perempuan lain. Masya Allah, luar biasa. Udahlah, ada bisikan-bisikan untuk mencintai orang lain, tapi cintanya semakin dalam. Adanya bisikan-bisikan untuk cinta kepada laki-laki lain atau suami orang lain, tapi cintanya juga semakin mendalam. Nah, jadi ini seputar sihir mahabbah yang biasa kita sebut dengan guna-guna ataupun pelet. Jadi mudah-mudahan dari semua penjelasan-penjelasan, dari ciri-ciri yang sudah kita sebutkan satu persatu, ini bisa kita fahami bersama, bisa kita kenali dalam kehidupan kita, bisa kita kenali dalam keluarga kita, apakah untuk istri kita, atau kita sebagai istri untuk suami kita, sehingga kita bisa tahu ada tidak ya jin atau sihir di dalam rumah tangga. Kalaupun ternyata dalam kehidupan rumah tangga kita mengalami beberapa ciri yang menandakan bahwa sihir mahabbah itu bekerja, pelet, guna-guna itu bekerja di dalam sebuah rumah tangga, maka perlu kita waspadai dan kita perlu hati-hati. Terus kita tingkatkan iman kita kepada Allah, kuatkan ikatan cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga bersama suami atau istri kita di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.